Kelas B 51, Dok. 51 ditambah kelas internal secondary 7, 8, 108. Kelas C, D, E. Kelas C 43, Dok. Kelas C 43, 150. Terus D. Kelas D ada 42, Dokter. 92. Kelas E-nya yang kurang lebih. Kelas E ada 42 juga, Dok. Oh, 100-an ya. Oke. Seharusnya kalau dari A sampai E 235, Dok. 235 ya. Oke. Tunggu sebentar teman-teman. Sok nak, coki. Turun nak, turun nak, turun. Oke, ketuanya oke. Semua jadwal kuliahnya, praktikumnya harus di hari Rabu jam 10 semua ya. Kelas A sampai F ya. Penting? Bisa bantu? Jawab. Cuma jadwalnya cuma hari Rabu jam 10 habis kuliah radiologi yang semua praktikum harus itu. Cuma nggak ada praktikum ya. Kuliah saja. Iya, Dokter. Untuk kelas D sendiri itu jadwalnya hari Rabu. Berarti semuanya praktikum hari Rabu jam 10 ya. Ini dilaksanakan secara online semua. Ini settingan ini tahun lalu. Ini karena masih ada ada offline-nya, jadi ini ada di ruang klinik lantai 2 sama ada di rumah sakit hewan lantai 3 itu di split gitu praktikumnya, ada yang offline, ada yang online. Sekarang online semua ya, jadi nanti bentuknya itu nanti praktikum online ya, sesuai dengan jadwalnya, kelasnya ya. Kemudian karena jadi satu ya jadwalnya, itu bisa nanti kelas F itu praktikumnya sendiri atau gabung dengan yang lain ya Nak ya? Untuk kelas F saya pun tak tahu, Dok. Gimana? Oke, nanti saya atur lagi deh. Yang A sampai E ya tetap nanti dari Rabu jam 10 itu baik kita mulai aja ya pendahuluan praktikum. Jadi praktikum radiologi veteriner itu nanti bentuknya praktikum adalah online ya. Tata caranya itu nanti Anda bagi ya masing-masing kelas itu menjadi 4 kelompok, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, masing-masing dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing bisa terdiri dari terserah jumlahnya, kalau ada bisa 12, 13 ya, intinya dibagi 4 satu kelas. Nah itu nanti satu kelompok itu akan setiap kali praktikum akan mempresentasikan sebuah kasus ya, kasus radiologi berdasarkan disesuaikan dengan topik dari kuliahnya itu ya. Jadi yang awal ya intinya gini,
Yang awal itu adalah fokus tentang tata letak dan tata letak dan posisi radiografi. Ya. Jadi nanti Anda dibagi 4 kelompok, misalkan kelas A ya, A1, A2, A3, A4. Ya. Itu nanti A1 yang presentasi duluan di minggu pertama itu membuat kasus presentasi makalah ya tentang tata letak dan posisi radiografi. Misalkan ada kasus fraktur. Kasus fraktur ya pada anjing atau kucing misalkan itu nanti akan difoto X-ray dengan menggunakan posisi apa. Disampaikan di makalah itu di jurnal ya, cari jurnal, kemudian dibahas kasus itu, kasus fraktur pada anjing A, misalkan kayak gitu. Ya itu nanti di titik fokuskan bagaimana anjing A itu akan difoto X-ray supaya dokter bisa membuat diagnosa dengan sebaik-baiknya tentang kasus fraktur pada anjing itu. Misalkan kasus direbahkan lateral, ya posisi sinar X-ray dorsoventral. Nah itu nanti Anda salah satu akan memposisikan merekam teman Anda dengan menggunakan dummy atau boneka. Diumpamakan Anda memposisikan pasiennya itu ya ada fraktur pada anjing itu diposisikan seperti apa, ditaruh di meja, ada dikasih untuk film X-ray-nya itu, kemudian sinarnya dari mana ke mana, letaknya bagaimana kakinya itu. Nanti ada peraga yang satu lagi untuk memberikan narasi di filmnya itu, direkam dengan HP atau yang lain, kemudian dinarasikan posisi. Misalkan pasien direbah dorsal, kaki di lateral, sinar datang dari dorsal ventral itu. Diterangkan gitu ya. Itu nanti berikutnya sampai kelompok yang keempat, yaitu topiknya sama, yaitu tata letak dan posisi radiografi. Itu organnya adalah ekstremitas kranial. Teknik dasar fotoradiologi, posisi pasien, pengaturan X-ray-nya, ampere dan pencetakan foto, ya, proses interpretasi ekstremitas kranial. Itu yang pertama kali praktikum topiknya itu. Jadi A1, A2, A3, A4 untuk praktikum pertama adalah tentang tata letak ekstremitas kranial. Yang kedua, nanti setelah habis ya bergilir kan minggu 1, minggu 2, 4 minggu ekstremitas kranial, 4 minggu lagi ekstremitas kaudal. Kasus yang berkaitan dengan radiologi ekstremitas kaudal. Ya, setelah itu nanti minggu ke 9 10 ya, setelah UTS itu mulai Anda interpretasi tentang kasus soft tissue ya, soft tissue, torak, abdomen ya. Jadi nanti misalkan 4 berarti 4 kali 3 minggu itu ekstremitas torak dan abdomen. Kemudian yang terakhir ya, kalau sudah semua 12 minggu, 2 minggu terakhir adalah kasus tentang X-ray. USG, sorry, USG. Kasus USG yang misalkan diagnosa kasus yang basic ya, pada kasus yang diperiksa dengan menggunakan USG. Ya. Jadi bergiliran kalau misalkan A1 presentasi, nanti yang lainnya jadi audiennya. Tekniknya nanti saya atur lagi, ini apakah per 2 kelas ya, ataukah nanti lebih tergantung dari link Zoom-nya itu tersedia apa enggak. Kalau misalkan banyak nanti bisa seperti kuliah 2 kelas jadikan 1 gitu. Internasional sendiri biasanya ya. Nanti kita atur lagi aja untuk efektif bagaimana ya. Itu sampai selesai. Ya nanti setelah
sebelum UTS itu dikumpulkan semua ya lewat Komtingnya. Yang tugas presentasi itu makalah-makalahnya, PPT-nya itu dikumpulkan ya untuk menjadikan nilai tugas struktur itu. Ya, nilai praktikum dan nilai tugas terstruktur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dengan online ini keterbatasan jaringan ini terus terang ya membuat kesulitan. Kalau offline enak deh, ruang kelas belajar itu gampang mudah diatur. Kalau online itu waduh agak pusing bagi kelas-kelasnya itu. Paham semua? Sudah paham? Jadi nanti kalau misalkan dibagi per 2 kelas, berarti ya presentasi nanti misalkan pertama A1 sama B1. Nanti yang A2, A3, A4 sama B2, B3, B4 jadi audiensnya. C sama D, E seperti itu, kelas F juga seperti itu. Nanti misalnya salah satu teman presentasi, yang lain sebagai audiensnya. Ya. Nanti akan didampingi oleh seorang fasilitator yaitu dosen pembimbing nanti pada saat praktikumnya. Itu sistem kembangan berjalan seperti itu mulai awal hingga akhir dari semester ini. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Jadi PowerPoint-nya itu nanti berisi ada teman kalian yang bertugas untuk membuat tata letak itu misalkan nanti pakai boneka gitu ya. Diumpamakan Anda dokter mau memposisikan pasien akan di X-ray, mengatur letaknya bagaimana. Anda jelaskan ya dengan gerakan dan boneka diletakkan di atas meja, diletakkan apa posisi gimana tangannya mau di X-ray atau ekstremitas mau di X-ray itu dinarasikan oleh temannya. Itu entah dimasukkan ke video jadi satu di rekaman atau di dubbing ya pada saat video berjalan disampaikan ada narasinya. Terserah teknisnya Anda atur sendiri. Intinya begitu pada saat presentasi audien akan mengetahui maksud dari video itu mau ngapain posisinya digambarkan dijelaskan dengan narasi. Ya. Jelas? Oke, ada yang tanyakan? Belum paham? Izin bertanya, dokter. Ya. Berarti setiap praktikum tuh yang presentasi 2 kelompok ya, dok? Tergantung nanti pembagian jadwalnya saya atur dengan Dr. Musdianto sebagai penanggung jawab IT-nya itu. Kira-kira kalau mencukupi ya 2 kelas gabung, kalau misalkan nggak mencukupi ya misalkan 4 kelas ini atau 5 kelas jadi satu ya berarti ya A1 sampai E1 ya kelas F nanti sendiri sepertinya F sendiri kan sepertinya ya. Jadi usahakan koordinasi di antara kelompok itu jangan ada yang sama ya. Banyak banget jurnal-jurnal kasus-kasus radiologi di internet ya. Usahakan nanti koordinasi supaya variasi kasusnya jangan sampai sama. Ya. Jadi tanya-tanya kamu apa, jangan sama persis. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau link kuliahnya tuh di
nanti lewat kelas A, nanti kuliahnya itu sama B, kemudian oh ya sekaligus ini numpang pengumuman di sini. Jadi untuk kelas kuliahnya kelas C, D, E jadi 1 ya. Hari Jumat itu yang jam 10. Jadi yang A, B, A gabung dengan B, yang F sendiri itu hari Rabu jam 9 kuliahnya. Praktikum sama Rabu jam 10 semua. Ya, penting bisa dicatat. Untuk kelas C, D, E itu gabung jadi 1 tiap hari Jumat jam 10. Karena bentrok dengan ilmu penyakit dalam, ya, sehingga kelas C, D, E ini gabung jadi 1. Dosennya di klinik terbatas sehingga harus dibagi agak digabung-gabung, ya, karena orangnya nggak ada dosennya. Masing-masing konten ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, dokter. Ya. Untuk kelas D sendiri, kalau untuk hari Jumat itu jam 10 juga ada jam. Nah, itu nanti sama IPDV itu dirubah jadi jam 9 Dr. Nos. Ya, jadi IPDV semua jam 9 semua digabung, yang radiologi digabung jam 10 semua. Gitu. Diatur gitu. Iya. Ya. Nah. Ya, terima kasih dokter. Ya, oke. Yang radiologi kelas D juga itu kan di sana jam 9, Jumat jam 9 itu diundur jadi jam 10 ya. Jadi semua jadikan CDE jam 10 semua. Oke, adalah ditanyakan lagi. Sudah cukup penjelasan, sudah paham? Ya, sudah mulai searching ya, browsing kasus X-ray radiologi. Yang awal intinya siapkan, cari, pilih kasus-kasus yang dibagi kelompoknya dulu, kemudian pilih kasus ekstremitas depan, ekstremitas belakang, kemudian soft tissue atau organ abdomen torak, ya, organ dalamnya bisa paru-paru, jantung, ya, ginjal, yang lain bisa dipilih kasus lainnya. Jadi nanti ada fokus ke tata letak dan fokus ke interpretasi kelainan. Ya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, sampai ketemu minggu depan di kuliah dan praktikum lagi. Terima kasih perhatiannya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.